Gunung berapi adalah salah satu fenomena alam paling tua yang pernah dikenal manusia. Sejak awal peradaban, letusannya membentuk daratan, menyuburkan tanah, sekaligus menghancurkan pemukiman. Namun di antara ribuan gunung berapi yang tersebar di seluruh dunia, hanya segelintir yang kekuatannya melampaui batas bencana biasa. Mereka bukan sekedar gunung, mereka dikenal sebagai supervolcano. Yellowstone, Toba, dan Taupo, tiga sistem vulkanik raksasa yang menyimpan sebagian kekuatan terbesar yang pernah dilepaskan oleh bumi. Di balik potensi kehancuran tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan supervolcano? Bagaimana sistem geologi raksasa ini terbentuk jauh di dalam kerak bumi? Dan apakah energi sebesar itu masih tersimpan hingga hari ini? Gunung berapi merupakan salah satu mekanisme paling mendasar yang membentuk wajah planet kita. Ia bukan sekedar gunung yang meletus, melainkan bagian dari sistem internal bumi yang terus bergerak, menyimpan, dan melepaskan energi dari dalam planet. Secara ilmiah, gunung berapi didefinisikan sebagai sistem celah dan saluran di kerak bumi yang memungkinkan magma, gas, dan material vulkanik lainnya keluar ke permukaan. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun, membentuk daratan baru, menyuburkan tanah, sekaligus menyimpan potensi bencana berskala besar. Namun gunung berapi tidak tersebar secara acak. Sekitar 75% gunung berapi aktif di dunia berada di satu wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, atau sabuk vulkanik raksasa yang mengelilingi Samudra Pasifik, mencakup Jepang, Indonesia, Filipina, Selandia Baru, hingga pantai barat Amerika. Di antara ribuan gunung berapi tersebut, hanya sebagian kecil yang tergolong luar biasa besar. Sekitar 20 sistem vulkanik di dunia diklasifikasikan sebagai gunung berapi super atau supervolcano, termasuk Yellowstone di Amerika Serikat, Taupo di Selandia Baru, dan Toba di Indonesia. Gunung-gunung berapi ini disebut supervolcano bukan karena bentuknya, melainkan karena skala letusan yang mampu dihasilkannya. Para ilmuwan mengukur kekuatan letusan gunung berapi menggunakan Volcanic Explosivity Index, atau VEI, sebuah skala dari 0 hingga 8. Semakin tinggi angka VEI, semakin besar volume material vulkanik yang dilepaskan, dan juga semakin luas dampak yang ditimbulkannya. Sebagian besar letusan gunung berapi modern berada pada tingkat rendah hingga menengah dalam skala ini. Namun supervolcano berada pada tingkat VEI 8. Level tertinggi letusan gunung berapi yang pernah dicatat dalam sejarah geologi bumi. Letusan pada tingkat ini tidak hanya berdampak lokal. Ia mampu memengaruhi iklim global, mengganggu ekosistem, dan meninggalkan jejak yang bertahan selama ribuan tahun. Berbeda dengan gunung berapi biasa, supervolcano seringkali tidak tampak seperti gunung. Ia lebih sering hadir dalam bentuk kaldera raksasa, cekungan luas yang terbentuk akibat runtuhnya permukaan tanah setelah letusan besar. Kaldera ini bisa berdiameter puluhan hingga ratusan kilometer. Di atasnya manusia membangun kota, ladang, bahkan taman nasional, tanpa menyadari bahwa seluruh wilayah tersebut berdiri di atas dapur magma raksasa. Dan inilah yang membuat supervolcano menjadi ancaman paling berbahaya. Para ilmuwan mengklasifikasikan siklus hidup supervolcano ke dalam 4 fase utama. Fase akumulasi energi, fase ketidakstabilan sistem, fase letusan supervolcano dan runtuhnya kaldera, fase pasca letusan dan dormansi panjang. Pada fase akumulasi energi, di pusat bumi, inti planet ini menyimpan suhu lebih dari 5.000 derajat Celcius. Energi panas dari inti ini tidak bergerak secara tiba-tiba. Ia naik perlahan melalui mantel bumi dalam bentuk arus konveksi, atau material panas yang bergerak ke atas, sementara material yang lebih dingin turun ke bawah. Di wilayah tertentu,
Panas ini terkonsentrasi dan memicu pelelehan parsial batuan mantel, membentuk magma. Magma yang terbentuk tidak langsung meletus. Ia naik perlahan, lalu tertahan di bawah kerak bumi yang tebal dan kuat. Dalam sistem supervolcano, magma terus terakumulasi selama ribuan tahun, membentuk dapur magma raksasa yang mampu menampung ratusan hingga ribuan kilometer kubik material panas dan gas bertekanan tinggi. Seiring waktu, tekanan di dalam dapur magma terus meningkat, gas terlarut mengembang, magma mencari ruang, kerak bumi di atasnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Gempa-gempa kecil terjadi, deformasi tanah, dan perubahan sistem panas bumi. Pada fase ini, supervolcano belum meletus, namun sistemnya telah menjadi rapuh, seperti bejana raksasa yang semakin penuh dan semakin sulit ditahan. Ketika tekanan di dalam sistem akhirnya melampaui kekuatan kerak bumi, keseimbangan yang rapuh itu runtuh. Retakan besar terbuka di permukaan, memberi jalan bagi magma dan gas bertekanan ekstrim untuk keluar secara eksplosif. Dalam hitungan jam, bahkan menit, sistem yang selama puluhan ribu tahun menyimpan energi mulai melepaskannya tanpa kendali. Di bawah permukaan, dapur magma yang sebelumnya menopang kerak kini kehilangan isinya secara cepat. Tanpa dukungan dari bawah, lapisan batuan di atasnya tidak lagi mampu bertahan. Kerak bumi runtuh ke dalam ruang kosong yang terbentuk, menciptakan cekungan raksasa yang dikenal sebagai kaldera. Salah satu contoh paling nyata dari letusan supervolcano adalah Gunung Toba, yang meletus sekitar 74.000 tahun yang lalu di wilayah yang kini menjadi Sumatera Utara. Ketika Gunung Toba erupsi, letusannya terjadi dalam skala yang hampir tak tertandingi dalam sejarah geologi modern. Dalam waktu singkat, magma dan gas bertekanan ekstrim dilepaskan secara eksplosif, membentuk kolom abu raksasa yang menjulang puluhan kilometer ke atmosfer dan menembus lapisan stratosfer. Letusan ini berlangsung sebagai rangkaian ledakan besar yang terus-menerus. Setiap ledakan menguras dapur magma di bawah kerak bumi, sementara aliran piroklastik meluncur dengan suhu ratusan derajat dan kecepatan yang menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Pelepasan magma dalam volume luar biasa besar ini memicu gempa-gempa dahsyat. Kerak bumi bergetar hebat, patahan-patahan terbuka, dan wilayah luas di sekitar pusat letusan mengalami keruntuhan struktural. Permukiman manusia, vegetasi, dan ekosistem lokal runtuh bahkan sebelum awan panas mencapai mereka. Langit berubah secara drastis. Abu vulkanik yang sangat halus menyelimuti atmosfer, menghalangi cahaya matahari. Siang hari meredup seperti senja, dan dalam waktu singkat, kegelapan menyelimuti wilayah luas di Asia Selatan dan sekitarnya. Hujan abu jatuh selama berhari-hari hingga berminggu-minggu. Vegetasi tertutup lapisan tebal material vulkanik, fotosintesis terhenti, dan rantai makanan mulai runtuh. Hewan-hewan mati atau bermigrasi, sementara manusia menghadapi kelangkaan sumber makanan yang ekstrim. Dampaknya melampaui wilayah Indonesia. Gas sulfur yang dilepaskan ke stratosfer membentuk aerosol sulfat yang memantulkan sinar matahari, menyebabkan penurunan suhu global selama bertahun-tahun. Dunia memasuki periode pendinginan yang dikenal sebagai musim dingin vulkanik. Sementara itu di pusat letusan, dapur magma Toba terus terkuras. Ketika ruang magma kehilangan isinya dalam jumlah masif, kerak bumi di atasnya tidak lagi mampu bertahan. Runtuhan inilah yang membentuk kaldera raksasa Toba, yang kemudian terisi air dan menjadi Danau Toba seperti yang kita kenal hari ini. Pulau Samosir di tengahnya adalah bagian dari kerak yang terangkat kembali setelah letusan. Setelah kehancuran, sistem memasuki fase yang tampak tenang. Kaldera terbentuk. Aktivitas magma menurun drastis dan kehidupan perlahan kembali. Namun supervolcano tidak pernah benar-benar mati. Ia memasuki dormansi panjang, yaitu periode istirahat geologis yang dapat berlangsung puluhan hingga ratusan ribu tahun. Contohnya dapat dilihat kaldera di Yellowstone. Di permukaan tampak damai. Namun di kedalaman, panas bumi masih tetap bekerja. Yellowstone di Amerika Serikat adalah contoh supervolcano yang masih aktif secara geologis. Di bawah Taman Nasional yang indah, terdapat dapur magma besar yang terus dipantau oleh ilmuwan.
Geyser, mata air panas, dan deformasi tanah menjadi bukti bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya tenang. Namun para ilmuwan menegaskan bahwa tidak ada tanda letusan besar dalam waktu dekat. Supervolcano bekerja dalam skala waktu yang jauh melampaui umur manusia. Supervolcano mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar di bumi tidak selalu tampak di permukaan. Ia bekerja dalam diam, mengumpulkan energi selama ratusan ribu tahun, lalu melepaskannya dalam satu peristiwa yang mampu mengubah planet. Letusannya tidak hanya menghancurkan wilayah di sekitarnya, tetapi dapat memengaruhi iklim global dan kehidupan di seluruh dunia. Dan meskipun saat ini sistem-sistem ini tampak tenang, mereka tetap menjadi bagian aktif dari dinamika bumi. Ilmu pengetahuan memberi manusia kemampuan untuk memahami dan memantau, namun tidak untuk mengendalikan. Supervolcano bukan kisah masa lalu, ia adalah kekuatan yang masih hidup, tersimpan jauh di bawah kaki kita.